Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan soal PSI. Jadi yang kemarin kan udah sampai 12 ya, berarti 22 nih, yang tinggal dilanjutkan lagi ya. Total soal ada 100, jadi aman lah rekan-rekan, masih banyak ya. Saya akan jelaskan satu persatu tiap soalnya, agar rekan-rekan itu bisa paham gitu, setiap pernyataan itu harus dijawab seperti apa. Kalau misalkan saya kasih pernyataan, terus kasih tahu jawabannya, kan cuma tahu jawaban doang, tapi tidak paham kenapa harus menjawab seperti itu. Untuk teknisnya masih sama seperti sebelumnya, di dua video sebelumnya. Jadi nanti saya akan bacakan pernyataan, rekan-rekan jawab nih. Pernyataannya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi rekan-rekan tinggal jawab aja. Ini saya akan bacakan pernyataannya, kasih waktu 3 detik untuk jawab. Nah setelah itu saya akan bacakan jawabannya yang benar seperti apa, yang kemudian saya akan juga jelaskan nih kenapa jawabannya seperti itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja lanjut ya. Saya sering merasa terharu tanpa alasan. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ingat ya rekan-rekan, sebagai polisi itu tidak boleh baperan, tidak boleh segala-gala dibawa perasaan. Bagian pernyataan di sini saya sering merasa terharu tanpa alasan. Jadi aneh banget kan kalau ada polisi nggak ada alasan apa-apa, nggak ada ini itu, tiba-tiba terharu gitu. Itu ada gangguan psikologis kalau gitu ya. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Oke, lanjut. Saya berkeinginan menjadi terkenal di dalam masyarakat. Silahkan jawab. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kenapa tuh sangat tidak setuju? Oke, kita bedah nih kalimatnya. Saya berkeinginan menjadi terkenal di dalam masyarakat. Di sini ada kata berkeinginan ya, kan? Kalau ada berkeinginan itu kita ada ambisi ingin dikenal masyarakat. Untuk terkenal itu tidak masalah ya. Kalau ada yang sebelumnya, video-video sebelumnya saya menyatakan ada saya suka terkenal. Kalau suka doang mah tidak masalah, karena kan kita menyukai kalau terkenal. Kalau ada kata berkeinginan, jadi seolah-olah itu ada ambisi ingin terkenal oleh masyarakat. Terkenal oleh masyarakat kan gampang polisi itu ya. Kalau kita kan kerjanya benar, kalau kita tugasnya benar, kerjanya benar, pasti akan dikenal oleh masyarakat. Kalau ini kan berkeinginan, jadi ada ambisi. Kan mudah dipahami. Selanjutnya, tidaklah menjadi masalah terlambat 15 menit dari jadwal. Kalau ini jelas lah ya, jawabannya sangat tidak setuju. Masa nggak masalah terlambat 15 menit? Jangan kan 15 menit, telat 1 menit aja polisi bisa fatal ya. Pokoknya sebagai polisi kita harus on time. Kalau bisa sih sebelum waktunya kita sudah ada di tempat gitu. Oke, selanjutnya, saya cenderung mengambil keputusan berdasarkan fakta dan logika. Silahkan dijawab. Oh, ini jelas ya, ini harus sangat setuju tanpa batahan. Ini mah harus setuju, harus fakta dan logika. Selanjutnya, saya suka menyiapkan segalanya. Silahkan dijawab. Ya jelas, oh ini jelas, harus menyiapkan segalanya. Dan setiap penugasan polisi itu harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Selanjutnya, saya ingin diperhatikan. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kalau ingin diperhatikan itu kan kesannya kita orang yang haus pujian, haus perhatian. Itu kan tidak cocok gitu sebagai polisi memiliki sifat seperti itu ya. Kalau misalkan suka diperhatikan ya tidak masalah. Kita suka aja gitu kalau diperhatikan orang. Kalau ada kata ingin berarti kan kita ada ambisi, ingin dicapai gitu, ingin diperhatikan gitu. Jadi kerjaan kita tuh berarti cuma cari muka doang nih kalau kita kerja. Itulah kurang lebihnya ya. Selanjutnya, sangat sulit mendekati orang lain. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kan sebagai polisi sudah sering saya ucapkan di setiap video-video saya bahwa sebagai polisi itu kita harus ekstrovert. Kita harus mudah bergaul, mudah bersosialisasi. Kalau misalkan rekan-rekan sulit bergaul dengan orang lain berarti kan introvert. Intinya rekan-rekan itu jangan terindikasi orang yang introvert. Selanjutnya, saya menyukai pengalaman di luar kebiasaan. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Karena kebiasaan ini bisa diindikasikan juga sebagai aturan gitu ya. Karena kalau kita melaksanakan tugas tapi tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kebiasaan, itu kan menyalahi aturan gitu. Di sini kan konteksnya mungkin bisa luas juga, tapi saran saya jawabnya sangat tidak setuju. Karena kita tuh harus melaksanakan sesuai kebiasaan aja dulu. Kebiasaan yang benar tapi ya bukan yang salah. Oke, selanjutnya, bukan menjadi masalah tidak bicara dengan seorang pun dalam perjalanan beberapa hari. Akan dijawab.
Jawabannya adalah sangat setuju. Yo rekan-rekan, ini konteksnya berbeda nih dengan yang sebelumnya yang susah bergaul. Ini beda. Ini kan konteksnya bukan menjadi masalah tidak berbicara dengan seorang pun dalam perjalanan beberapa hari. Jadi kan kalau misalkan perjalanan beberapa hari itu kalian itu nggak ngobrol sama orang, itu nggak masalah. Itu tidak apa-apa. Jawab sangat setuju. Kalau misalkan rekan-rekan selalu ingin ngobrol, saya ingin ada temannya, berarti rekan-rekan itu orang yang kesepian. Gitu beda ya dengan yang tadi. Kalau misalkan susah bergaul itu beda lagi ceritanya. Ini kan bedanya kita tidak merasa ada masalah gitu kalau nggak ngobrol sama orang lain. Itu kan normal, wajar aja. Misalkan rekan-rekan selalu ingin ada teman, selalu ingin ada teman bicara, itu kan berarti orang kesepian. Begitulah kurang lebihnya rekan-rekan ya.